Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Tim Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 orang pegawai Cafe Olivier sebagai saksi dan memperlihatkan bukti rekaman kamera CCTV. Sebuah video serangan ke Istana Presiden dalam aksi upaya kudeta di Turki Jumat lalu dirilis. Ledakan yang ditujukan terhadap pendukung Presiden Recep Tayyip Erdogan itu membuat para pendukung lari berhamburan. Dan sekumpulan pemuda kreatif The Jude Perfect memainkan botol air mineral dengan gerakan yang tidak biasa. Informasinya akan kami hadirkan nanti. Persidangan atas terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilaksanakan hari ini. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 pegawai Cafe Olivier sebagai saksi. Pemanggilan saksi ini merupakan lanjutan dari sidang sebelumnya yang dihentikan sementara karena masalah waktu. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Cindy Cornelia, resepsionis Cafe Olivier. Dalam kesaksian awal di depan majelis hakim yang dipimpin oleh Kisworo ini, Cindy menjelaskan kronologis kejadian. Ia mengatakan Jessica adalah orang yang melakukan reservasi di Cafe Olivier. Rencananya tim jaksa akan menghadirkan alat bukti berupa lanjutan rekaman kamera CCTV di Cafe Olivier. Dan kembali kami bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Yudi Yudawan yang memantau langsung jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yuda, apa perkembangan terbaru dari sidang kasus kematian Mirna di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah menghadirkan saksi yang merupakan pegawai dari Cafe Olivier? Ya, pada hari ini memang sidang menghadirkan sejumlah saksi yang memang berasal dari Cafe Olivier setelah tadi adalah Cindy Cornelia selaku reception pada sidang kedua maupun pada jam kedua tadi sesi kedua ada yang datang yaitu salah satunya server ataupun juga pelayan dari Cafe Olivier bernama Marlon yang memang dia pada saat kejadian 6 Januari 2016 menyajikan 2 minuman yaitu koktail, minuman beralkohol yang dipesan oleh Jessica sendiri pada sore itu dan selain itu juga Marlon mengatakan dia memang melihat Jessica ketika Jessica memesan 2 minuman koktail dan juga ice coffee Vietnam. Tapi Marlon sendiri pun mengatakan ada yang menarik adalah ketika memang pada saat itu Jessica ketika memesan langsung menutup bill ataupun menutup kwitansi daripada pembelian 3 minuman tersebut. Dan itu terkesan agak janggal mengingat memang biasanya seandainya ada tamu yang datang untuk mentraktir teman ataupun rekan, biasanya seandainya mereka menggunakan kredit card, maka kredit card akan di-hold terlebih dahulu mengingat biasanya tamu akan memesan lebih dari 1 atau 2 jenis makanan lain, makanan tambahan maksud saya. Kemudian apabila menggunakan uang cash, biasanya tamu yang datang akan memberikan DP terlebih dahulu sekitar 25% sebelum melunasi semuanya. Dan yang menarik adalah memang Jessica belum menyelesaikan pesanan dalam artian tamu yang diundang belum datang, kemudian juga minuman yang dipesan juga belum datang, tapi sudah menutup pesanan. Tapi ada juga yang menarik lainnya adalah ketika Marlon mengatakan bahwasanya kopi Vietnam tersebut disajikan oleh rekannya yang lain atas nama Agus Triyono, yang mana memang kopi Vietnam tersebut dalam penyajiannya Reinhardt ada 3 ingredient ataupun 3 items yang memang disajikan di hadapan langsung Jessica. Jadi selama ini mungkin saya juga berpikir kopi Vietnam itu bentuknya adalah dipesan langsung dari barista ataupun dipesan dari kitchen dan dibawa dalam bentuk cup. Ternyata untuk di Cafe Olivier sebagai signature ataupun pesanan yang memang menjadi salah satu ciri khas dari Cafe Olivier, di mana biasanya server ataupun pelayan akan meracik dan menyajikan di hadapan pelanggan. Dan pada saat Marlon melihat kopi Vietnam tersebut, ice coffee Vietnam tersebut sudah disajikan di meja milik Jessica. Pada saat itu belum Hani maupun belum ada kehadiran dari korban Mirna Salihin. Tetapi kopi tersebut masih dalam kondisi dalam gelas dan tidak terlihat diaduk. Sehingga menjadi pertanyaan dari para pengunjung dan saya pribadi adalah bagaimana cyanida tersebut bisa masuk? Apakah memang pada saat di meja atau ketika di kitchen? Karena pada saat tadi pengakuan Marlon sesaat sebelum memberikan laporan, Marlon tidak melihat ice coffee Vietnam tersebut dicampur, sehingga asumsinya ketika misalkan ada cyanida jenis liquid yang dimasukkan ke dalam kopi Vietnam tersebut seharusnya diaduk mungkin seperti itu, karena memang secara bentuk, secara tampilan akan berbeda apabila memang ada tindakan pengadukan dari kopi tersebut. Reinhardt. Jadi dari 2 kesaksian pegawai Cafe Olivier dan juga ada CCTV yang diputar, ini kesaksian ini apakah memberatkan Jessica atau justru sebaliknya?
Ya, kalau tadi seperti saya katakan, untuk pengakuan Cindy mengatakan memang agak sedikit ambigu. Ketika dia mengatakan bahwasanya tidak ada pemilihan meja khusus dari Jessica, kenapa dia memilih meja 54 yang dianggap selama ini mungkin opini berkembang menutupi kamera CCTV. Memang posisi meja 54 itu terbilang agak sedikit jauh dan tertutup dengan rimbunan tanaman gantung, tapi masih cukup terlihat Reinhardt, meskipun siluet ataupun mungkin bentuk tubuh daripada Jessica. Sehingga bisa dipatahkan bahwa saya tidak secara langsung Jessica memesan meja tersebut. Kemudian kalau dari segi pernyataan Marlon yang menarik adalah tadi bahwa Jessica memang menutup bil sebelum pesanan datang dan itu terbilang janggal sehingga banyak tepuk tangan dari beberapa keluarga ataupun pihak pendukung korban Wayan Mirna Salihin yang datang di Pengadilan Jakarta Pusat ketika Marlon memberikan statement tersebut. Tapi yang juga menarik adalah Marlon tidak melihat apakah Jessica memasukkan cyanida dalam bentuk apapun ke dalam kopi Vietnam, karena pada saat Marlon menservis minuman koktail, kopi Vietnam tersebut dalam kondisi baik dan tidak terlihat sudah ada tindakan pencampuran. Reinhardt. Baik, terima kasih Yudi Yudawan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.